Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nedi Ramadan Saputra, NPM 2163201003, MK BUMN, tugas UTS, dosen pengampu Ibunda Titi Darmi. Baiklah, saya langsung aja ke soal nomor 1. Jelaskan dan narasikan pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance dan beri contoh keberhasilan dan tidak berhasilnya BUMN, BUMD, dan BUMDes dalam menerapkan prinsip tersebut atau ada pendapat lainnya. Baiklah, saya langsung aja ke BUMN. Transparansi BUMN wajib mempublikasikan informasi keuangan, kinerja, dan kegiatan operasionalnya secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Akuntabilitas BUMN bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya yang dipercayakan kepada serta dapat mempertanggungjawabkan kinerja kepada pemegang saham, pemerintah, dan publik. Responsibilitas BUMN harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan stakeholders termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional. Kemandirian BUMN harus bebas dari pengaruh politik dan investasi dan intervensi yang tidak semestinya dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional. Kewajaran BUMN harus menjalankan kegiatan usahanya secara adil dan setara serta tidak melakukan diskriminasi terhadap para pemangku kepentingan. Yang kedua, BUMD. Transparansi BUMD wajib mempublikasikan informasi keuangan, kinerja, dan kegiatan operasionalnya kepada pemerintah daerah dan publik. Akuntabilitas BUMD bertanggung jawab atas pengelolaan aset sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta dapat mempertanggungjawabkan kinerja kepada pemerintah daerah dan publik. Responsibilitas BUMD harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan operasional. Kemandirian BUMD harus bebas dari pengaruh politik dan intervensi yang tidak semestinya dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional. Kewajaran BUMD harus menjalankan kegiatan usaha secara adil dan setara serta tidak melakukan diskriminasi terhadap para pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah BUMDes. Transparansi BUMDes wajib mempublikasikan informasi keuangan, kinerja, dan kegiatan operasionalnya kepada masyarakat desa. Akuntabilitas BUMDes bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta dapat mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat desa. Responsabilitas BUMDes harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional. Baiklah, dari ada 3, BUMN, BUMD, dan BUMDes itu hampir sama. Baiklah, kita langsung aja ke contoh. Contoh keberhasilan dan kegagalan penerapan GCG. Kita menuju ke contoh keberhasilan dulu. Contoh keberhasilan BUMN adalah PT Telkom Indonesia Tbk Telkom merupakan contoh BUMN yang berhasil menerapkan GCG. Telkom dikenal dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional. Telkom juga memiliki komitmen yang kuat dalam memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan seperti karyawan,
pelanggan, dan masyarakat. Keberhasilan BUMD. BUMD yang bergerak di bidang pengelolaan air minum seperti PDAM, DAM dapat menjadi contoh keberhasilan dalam menerapkan GCG, bedam yang transparan, dan pengelolaan keuangan dan kegiatan operasionalnya, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dalam hal akses air bersih dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, keberhasilan BUMDes. BUMDes Desa Sukamaju, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, merupakan contoh BUMDes yang berhasil menerapkan GCG. BUMDes ini mampu memperoleh keuntungan dan memberikan dividen kepada desa, menunjukkan pengelolaan yang baik dan transparan. Contoh kegagalan BUMN. Beberapa BUMN mengalami kegagalan dalam menerapkan GCG yang ditandai dengan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi, akuntabilitas dalam responsibilitas dalam pengelolaan BUMN. Kegagalan BUMD. Beberapa BUMD mengalami kerugian dan bahkan mengalami kebangkrutan yang menunjukkan kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam pengelolaan BUMD. Kegagalan BUMDes. Beberapa BUMDes mengalami kegagalan dan mencapai tujuannya seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa karena kekurangan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam pengelolaan BUMDes. Ada juga pendapat lain, penerapan GCG pada BUMD dan BUMDes tidak hanya penting untuk meningkatkan kinerja dan profitabilitas, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik. Namun penerapan GCG harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masing-masing perusahaan serta didukung oleh komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan. Kesimpulan, penerapan GCG pada BUMN, BUMD, dan BUMDes merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja dan profitabilitas, membangun kepercayaan publik, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan penerapan GCG bergantung pada komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, manajemen perusahaan, dan masyarakat. Baiklah, itu aja jawaban dari soal 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Apakah menurut Anda penerapan prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol ataupun menurut Luther Gulick dapat menghindari tindakan korupsi di tubuh BUMN, BUMD, dan BUMDes? Atau ada pendapat lain sehingga pengelola BUMD, dan BUMDes, saya ulangi, BUMN, BUMD, dan BUMDes secara efektif, efisien, terutama terhindar dari praktek korupsi. Baiklah, kita langsung aja menurut prinsip manajemen Henry Fayol. Pembagian kerja, division of labor, spesialisasi tugas dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun implementasinya harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Otoritas dan tanggung jawab, authority dan responsibility. Setiap individu yang diberi wewenang harus bertanggung jawab atas tugasnya. Penting untuk membangun sistem yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan wewenang.
Disiplin. Adanya aturan dan sanksi yang jelas dapat menciptakan budaya kerja yang tertib dan bertanggung jawab. Namun, disiplin harus diterapkan secara adil dan konsisten untuk menghindari diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kesatuan komando. Setiap karyawan hanya menerima perintah dari satu atasan. Ini penting untuk menghindari konflik dan kebingungan dan pengambilan keputusan. Kesatuan arah. Semua kegiatan dalam organisasi harus diarahkan pada tujuan yang sama. Ini penting untuk memastikan bahwa semua upaya terfokus pada pencapaian target dan menghindari pemborosan sumber daya. Subordinasi kepentingan pribadi kepada kepentingan umum. Kepentingan organisasi harus diutamakan di atas kepentingan pribadi. Ini penting untuk mencegah konflik kepentingan dan korupsi. Kompensasi. Sistem kompensasi yang adil dan transparan dapat memotivasi karyawan dan mengurangi risiko korupsi. Ketertiban. Organisasi yang tertib dan teratur dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keadilan. Perlakuan yang adil dan secara terhadap semua karyawan dapat meningkatkan moral dan motivasi. Stabilitas tenaga kerja. Pergantian karyawan yang sering dapat mengganggu kinerja organisasi. Penting untuk mempertahankan karyawan yang kompeten dan berpengalaman. Inspirasi dan corps team spirit. Membangun rasa kebersamaan dan semangat tim dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Baiklah, itu yang prinsip manajemen Henry Fayol. Kita langsung menuju prinsip manajemen Lothar Golix. Menurut Lothar Golix, perencanaan membuat rencana komprehensif dan realistis dapat membantu organisasi mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian, organizing, membangun struktur organisasi yang efektif dan efisien dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Kepegawaian, memilih dapat menetapkan karyawan yang tetap pada posisi yang tepat dapat meningkatkan kinerja organisasi. Pimpinan, memberikan arah dan motivasi kepada karyawan yang meningkatkan produktivitas. Koordinasi, menghubungkan dan menyelaraskan berbagai kegiatan dalam organisasi dalam meningkatkan efisiensi. Pelaporan, membuat laporan yang akurat dan tepat waktu dan membantu organisasi memantau kinerja dan membuat keputusan yang tepat. Baiklah, itu dua contoh dari Henry Fayol dan Lothar Golix. Pendapat lain, budaya organisasi, penerapan prinsip manajemen saja tidak cukup untuk mencegah korupsi. Penting untuk membangun penting untuk membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, etika, dan transparansi. Sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat dapat membantu mendeteksi mencegah korupsi. Peningkatan transparansi dan akses informasi. Meningkatkan transparansi dan akses informasi kepada publik dapat membantu mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Baiklah, kita langsung menuju kesimpulan. Penerapan prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol dan Lothar Golix serta upaya membangun budaya organisasi yang sehat, sistem pengawasan yang kuat, dan transparansi yang tinggi merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi di tubuh BUMN, BUMD, dan BUMDes. Penting untuk diingat bahwa tidak ada satupun solusi yang sempurna dan upaya pencegahan korupsi membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan semua pihak. Baiklah, itu aja penjelasan saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.